Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu teman-teman semuanya. Saya Puji Rasmuri dari HTN Angkatan 7 semester 3 IAI Al-Aziz Az-Zaitun Indonesia mau mempresentasikan tentang ilmu mantik. Yang akan kami presentasikan adalah tentang qodiyah. Apakah itu qodiyah? Qodiyah adalah kata-kata yang tersusun yang mempunyai makna atau arti di dalam bahasa Indonesia, yaitu disebut dengan kalimat. Contohnya, makanan pisang itu enak. Kemudian contoh lagi, perjalanan ini menyenangkan. Itu adalah suatu kalimat yang disebut dengan qodiyah. Kemudian qodiyah tersebut itu ada 3 kemungkinan dalam suatu qodiyah itu. Di antaranya kemungkinan itu bisa benar, yaitu karena sesuai dengan ilmu mantik. Kemudian yang kedua, kemungkinan itu bisa salah karena tidak sesuai dengan ilmu mantik atau ilmu logika. Kemudian yang ketiga, kemungkinan bisa kebetulan benar padahal tidak sesuai dengan ilmu logika. Tuh. Baik, lanjut teman-teman ya. Di dalam qodiyah itu mempunyai beberapa unsur. Di antaranya yaitu yang pertama adalah lafaz yang diberi hukum. Yang disebut di sini adalah mahkum alaihi. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah lafaz yang memberi hukum. Kalau tadi diberi dan sekarang ini adalah yang memberi hukum, yaitu dikatakan itu mahkum bih. Dan yang ketiga, lafaz penghubung antar keduanya. Ya, salah satu contohnya itu manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, penghubung di antara keduanya itu adalah yang disebut kalimat adalah. Ya, teman-teman ya. Kemudian di dalam qodiyah ini pun ada yang disebut dengan robitah. Apa sih robitah itu? Robitah adalah lafaz penghubung. Itu tadi. Contohnya, Muhammad Ali adalah penduduk. Nah, di sini yang disebut robitah itu kalimat adalah atau kalimat penghubung gitu. Kemudian qodiyah terbagi menjadi 2, yaitu diantaranya qodiyah hamiliyah dan yang keduanya adalah qodiyah sartiyah. Nah, akan kami jelaskan kedua qodiyah tersebut. Yang pertama yang kami jelaskan adalah qodiyah hamiliyah. Apa sih itu qodiyah hamiliyah itu, teman-teman? Ya, qodiyah hamiliyah yaitu susunan kata atau lafaz yang mengandung pengertian tanpa lafaz syarat. Jadi mengandung pengertian tanpa lafaz syarat itu namanya qodiyah hamiliyah. Kemudian yang qodiyah sartiyah. Qodiyah sartiyah yaitu susunan kata yang mengandung pengertian yang menggunakan lafaz syarat. Kalau tadi tidak pakai syarat, yang ini menggunakan syarat. Seperti lafaznya itu seperti kalau, andai kata, jika, apabila, itu kalimatnya ya. Contohnya, jika saya makan, saya kenyang. Nah, lafaznya itu jika yang di depan tadi. Jika saya makan, saya kenyang. Sahabat, makna dari qodiyah sartiyah, sartilah, yaitu kalimat yang satu dengan yang lain itu berkait. Contohnya, jika saya makan, saya kenyang. Jadi kalimat jika saya makan, saya kenyang itu kalimat satu dengan yang lain itu berkaitan. Kemudian jika matahari terbit, maka siang datang. Jika matahari terbit, maka siang datang. Jadi berkaitan. Kemudian dari qodiyah sartiyah muntasil, yaitu jelas yaitu suatu kalimat yang tidak menyatu. Contohnya, jika Bapak
ke kantor saya akan nonton. Jadi kalimatnya tidak menyatu gitu ya. Jika Bapak ke kantor saya akan menonton gitu. Kemudian qadiyah hamiliyah dilihat dari sisi mahmul, ada dua. Contohnya yang pertama adalah menetapkan adanya mahmul untuk maudu. Saya beri contoh ya. Muhammad itu manusia. Kemudian contoh yang kedua, besi itu logam. Jelas ya teman-teman? Teman-teman, untuk yang kedua, menetapkan tidak adanya mahmul untuk maudu. Contohnya, kucing bukan tanaman. Itu contohnya. Yang kedua, manusia bukan benda mati. Nah, itu contohnya. Kemudian jenis qadiyah hamiliyah dilihat dari sisi maudu, yaitu ada tiga. Yang pertama, maudu qadiyah yang bersifat juzi. Contohnya, Muhammad musafir, Ali belajar. Itu. Kemudian yang kedua, maudu qadiyah yaitu dari mufrad kuli, namun tidak ditentukan apa berlaku untuk seluruh apa sebagian, jadi nggak ditentukan. Contohnya, mahasiswa IAI berakhlak baik, manusia dapat menyerap ilmu yang tinggi gitu. Kemudian yang ketiga, maudu qadiyah berlafaz kuli, telah tegas hukumnya, kuli atau juzi. Disebut juga qadiyah mahsyurah.